Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Newbie Car Guy. Nah, ini adalah YouTube pertama gua. Jadi ini adalah attempt pertama gua untuk membuat video-video YouTube. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama gua Rehan. Nah, jadi apa sih tujuannya gue membuat Newbie Car Vlog ini? Yang pertama untuk diri gua sendiri. Jadi gua rasanya sayang banget gitu ya. Suka dengan mobil, suka dengan otomotif, suka dengan modifikasi, tapi nggak terdokumentasi dengan baik gitu. Jadi gue udah melakukan apa aja terhadap mobil gue, itu kayaknya yang kemarin-kemarin tuh memorinya udah mulai hilang gitu. Jadi nggak ingat lagi gimana prosesnya dari awal melakukan modifikasi. Nah, jadi untuk menyalurkan hobi gue tersebut supaya lebih rapih gitu ya, biar gue bisa ngeliat-ngeliat lagi apa yang udah gue lakukan terhadap mobil gue sendiri, dan juga gue bisa berbagi dengan semuanya gitu ya, dengan banyak orang yang mungkin juga suka dengan modifikasi, suka dengan mobil gitu ya, karena gue sendiri sangat suka untuk mencari-cari video sejenis ini gitu ya di YouTube. Nah, tapi gue pengen fokusnya itu sesuai dengan namanya gitu ya, Newbie Car Guy. Nah, newbie itu ya maksudnya newbie, anak baru gitu kan. Jadi gue sendiri baru melakukan hobi gue ini, hobi mobil gitu ya, hobi otomotif. Bahkan mobilnya sendiri juga baru belum sampai 2 tahun gitu ya, hampir 2 tahun. Dan gue udah melakukan modifikasi ini baru hampir 1 tahun. Nah, jadi benar-benar anak baru banget nih teman-teman. Kalau di rumah yang nonton video ini mungkin juga masih anak baru atau bahkan belum memulai sama sekali. Nah, ini adalah gue berharap video-video di sini itu sangat tepat untuk kalian. Nah, jadi untuk video pertama kali ini mungkin gue akan review dulu mobil sendiri gitu ya. Jadi apa aja yang udah gue lakukan terhadap mobil ini. Maaf semuanya tadi videonya kepotong. Jadi oke, kita akan langsung perlihatkan dulu aja video mobilnya. Oke semuanya, jadi ini adalah mobilnya. Mobilnya adalah BMW F30 tahun 2013, non facelift gitu ya. Jadi tahunnya sebelum facelift. Nah, tapi gue sudah melakukan beberapa pergantian partsnya jadi yang facelift. Nah, ini gue akan cerita dulu. Jadi pertamanya gue ambil mobil ini tahun 2019 pertengahan. Nah, jadi sorry ada motor lewat. Oke. Nah, jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, jadi selama hampir setahun pertama itu gue nggak melakukan modifikasi apa-apa, tapi sekitar 6 bulan pertama itu ada satu part yang gue ganti. Nah, jadi kita akan mulai dari part pertama yang gue ganti ya, yaitu ada di belakang. Nah, jadi yang pertama gue ganti adalah mengganti lampu belakang dengan LCI taillight-nya. Nah, kenapa gue melakukan hal itu gitu ya teman-teman? Mungkin bagi yang tahu bagaimana lampu belakang F30 yang pre-facelift itu bisa dibilang sesuatu yang paling kelihatan menurut gua kurang modernnya. Nah, jadi kalau dengan mengganti lampu belakang aja sebetulnya ketika lu punya F30 gitu kan, nah itu udah sangat mengubah dia tuh jadi lebih modern. Nah, dan untuk harganya sendiri pun untuk lampu belakang itu bisa dibilang nggak terlalu mahal gitu ya. Untuk yang aftermarketnya aja cuma 6 jutaan sekarang, bahkan kalau lu cari di AliExpress gitu-gitu bisa lebih murah lagi. Nah, tapi ini gue ambil kemarin itu copotan, jadi ini asli gitu ya, tapi copotan dari asuransi. Nah, ini yang pertama. Nah, yang berikutnya gue lakukan itu adalah agak borongan gitu ya. Jadi ketika baru mulai melakukan modifikasi itu langsung sekalian beberapa hal gitu ya, karena memang ke bengkel
body works gitu ya, di auto work. Nah itu di sana jadi pasang body kit sekalian bener-benerin cat-cat yang rusak gitu kan. Nah habis itu ya ada beberapa lah, nih gue sebutin satu persatu. Oke, yang pertama itu body kitnya. Jadi body kit dari yang standar 320i, nah itu diganti jadi M Performance. Nah M Performance itu apa aja sih? Yaitu bumper depan, terus side skirt, ini bagian sininya. Nah dia juga belinya itu udah sama extensionnya gini ya, nih yang biasanya diganti sama orang, partnya karbon. Kalau ini bukan karbon, ini masih plastik ABS. Sama bumper belakang, bumper belakangnya juga sama, udah ada diffusernya juga yang dari plastik ABS itu. Nah ini ganti semua gitu ya. Nah terus juga waktu itu lagi di auto work juga ngebersih-bersihin lah kemarin itu, di bagian sininya udah jelek ya teman-teman, udah putih-putih, udah hilang catnya. Nah terus yang gue lakukan di auto work juga waktu itu benerin velg, tapi karena velgnya udah bukan yang itu lagi, jadi nggak usah disebut. Nah yaitu ininya, grillnya, kidney grillnya ini aslinya warnanya chrome. Nah gue ganti jadi warna hitam. Nah jadi kebanyakan orang gitu kan sukanya sebetulnya ada yang jual gitu kan yang seperti M3, jadi dia double slat gitu, dua jadinya, bukan single slat begini. Nah tapi untuk itu sendiri gue sebetulnya kurang suka teman-teman, karena menurut gue terlalu gimana ya, terlalu kayak kosong gitu kelihatannya. Gue lebih suka kayak gini aja tapi dicat. Nah oke. Berikutnya yang gue lakukan itu adalah beli per teman-teman. Jadi beli per yang lebih ceper gitu kan, lebih pendek. Mereknya ST yang warna kuning, kelihatan gak ya? Ya itu dia. Nah itu pernya ST, bukan coilover tapi baru per aja. Nah ini jadinya awalnya itu sekitar 3 jari atau 4 jari gitulah, 3 jari kayaknya sih, 3 jari lebih sedikit. Nah sekarang jadi sekitar 2 jari lah, 2 jari. Nah ini udah, menurut gue udah pas banget karena ini mobilnya memang dipakainya sangat harian gitu ya. Nah jadi kalau misalnya terlalu pendek juga nggak bisa. Yang penting menurut gue udah cukup lah, auratnya sudah tertutup. Nah terus berikutnya, ini nggak tahu ya udah masih urutan atau enggak, cuma ya udah nggak apa-apa. Berikutnya itu adalah ganti velg. Jadi awalnya itu pakai velg M6 yang replika. Nah sekarang kita ganti pakai Race Homura. Nah ini apa namanya, Race Homuranya ring 19. Awalnya tuh gue pakai ring 18, sekarang pakai ring 19. Nah untuk ukuran bannya itu di depan pakainya 235, belakangnya 265. Nah untuk lebar velgnya sendiri itu depan itu 8,5, belakang itu 9,5. Kalau untuk F30 memang lebih disarankan seperti itu. Kalau misalnya rata 8,5 itu yang belakang jadi kurang keluar gitu, kurang lebar gitu kan. Nah jadi ini sebetulnya udah perfect fit banget karena memang sebelumnya dipakai di F30 juga. Nah kita balik lagi ke depan. Terus yang gue lakukan ini ngasih apa namanya, V-bar ya, V-bar, padahal V nya kebalik tapi namanya V-bar. V-bar ini aslinya warnanya hitam doang. Nah ini di stikerin jadi warna merah kayak gitu. Nah berikutnya kembali lagi ke belakang. Nah ini apa namanya, salah satu modifikasi yang menurut gue wajib banget dilakukan di awal-awal gitu ya, yaitu knalpot teman-teman. Knalpot, jadi aslinya itu cuma satu doang gitu ya knalpotnya. Nah ini sekarang jadi quad exit. Nah jadi ada 4 apa namanya, lobangnya. Nah tapi yang ini nih, yang sebelah kanan banget itu dummy teman-teman. Jadi ini bukan apa namanya, bukan asli, itu dihitemin aja pakai pilox. Gue sendiri disemprotin, karena kalau nggak dipiloksin gitu ketahuan banget dummynya, karena dia bersih, nggak ada item-itemnya sama sekali. Nah terus yang gue pakai ini mereknya, oke maaf videonya kepotong, tadi ada suara motor lewat. Nah jadi untuk yang apa namanya, knalpot ini gue pakai mereknya Tech Pro. Nah itu bikinan lokal gitu ya, jadi dia Valvetronic tapi lokal.
Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang bisa dihidup matiin gitu ya, knalpotnya itu ada valve-nya, jadi bisa berisik, bisa kedap. Nah itu kalau misalnya itu teman-teman disarankan pakai Valvetronic aja. Jadi di Indonesia sendiri yang lokal-lokal pun menurut gue ya, itu udah banyak yang bagus gitu mereknya. Ini ada remote-nya, sebentar. Nah ini remote-nya. Jadi kalau misalnya mau buka, tutup gitu bisa. Oke, lanjut ke belakang lagi. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah ducktail yang PSM style namanya. Nah, ini ducktail yang paling kelihatan besar gitu ya, paling kelihatan melengkung seperti itu. Nah, jadi pilihannya itu biasanya M Performance juga, sama kayak body kitnya gitu kan, atau M3 style. Jadi M3 style itu kayak gimana ya? Kayak mirip begini sih, tapi lebih kayak lancip gitu. Ini kan lebih melengkung gitu, jadi ini lebih tektok gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada gitu ya diperlihatkan juga di video. Nah tapi kalau yang ini menurut gue lebih pas, karena yang lain tuh menurut gue agak nanggung karena terlalu kecil gitu loh, kurang kelihatan sebetulnya. Apalagi mobilnya hitam, ininya juga spoilernya apa, ducktailnya juga warnanya kan gelap gitu ya karena karbon. Nah jadi itu gue lebih suka yang kayak gini. Nah untuk dua modifikasi terakhir ini sangat membagongkan ya menurut gue, karena ya ini memang bener-bener apa ya, langsung berubah banget rasanya mobilnya, jadi kayak mobil baru banget. Jadi yang pertama itu adalah setirnya. Jadi yang setir pertama itu masih setir yang gemuk gitu bagian tengahnya, dan belum ada cruise controlnya. Nah kalau ini udah yang LCI, yang M Performance ya. Nah gitu. Nah jadi inilah bentuknya gitu ya, lebih rapi dan enak banget digenggam. Jadi ini kalau nggak salah Nappa leather, jadi enak banget. Kalau yang sebelumnya itu kayak kulit karet gitu. Nah habis itu sebelum part yang terakhir, jadi mobilnya juga udah di refresh ya, udah di coding juga itu, jadi ada tulisan M Performance nya. Jadi udah di refresh, udah di stage 1 pakai boot mode. Nah ya pakai boot mode 3. Nah itu jadi awalnya ini kan kalau yang 320i, ini mobilnya 320i, itu aslinya itu horsepowernya cuma sekitar 182 apa 184. Nah ini dinaikin jadi 250 atau 260-an, jadi segitu, sekitar sama dengan yang 328, tapi lebih itu dikit, lebih lebih banyak sedikit. Terus torsinya yang jelas lebih banyak gitu ya, torsinya itu sampai 400-an gitu, 450 apa kalau nggak salah. Nah terus ya ininya juga transmisinya juga di refresh, semua di 88 coding. Nah itu di sana pokoknya diganti dua-duanya biar lebih maksimal katanya. Jadi perpindahan giginya pun benar-benar sesuai gitu, jadi lebih cepat rasanya, lebih kenceng rasanya. Nah ini yang terakhir gue lakukan adalah mengganti lampu depan. Nah lampu depannya ini sudah yang LCI. Nah sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau di main F30 ini sebetulnya si lampu ini nyebelin banget. Jadi lampu ini kalau mau diganti gitu ya, itu kayak sama sekali menurut gue itu kurang worth it. Kenapa? Karena mahal banget untuk yang aslinya. Nah tapi alhamdulillah gue mendapatkan dari CJ Euro House itu baru ngebawain yang aftermarketnya. Jadi ini katanya barang baru banget, jadi dari Cina gitu kan. Jadi dia persis seperti yang aslinya, tapi ya dia setengah harga gitu teman-teman. Nah jadi ya lumayan banget lah, dan alhamdulillah sih tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Nanti mungkin kedepannya kalau ada sesuatu ya kita review lagi gitu ya, tapi ya semoga aja enggak. Dan juga memang garansi 1 tahun katanya, jadi nggak terlalu khawatir ya. Tapi emang dengan ganti ke LCI seperti ini memang keren banget sih. Gua sangat-sangat excited waktu ngeganti lampu depan ini biar lebih jelas. Nanti kalau yang lama-lamanya bisa gua tampilin deh video atau fotonya ya.
Oke, mungkin segitu aja untuk video pertama kali ini. Nah, semoga kalian suka gitu ya, semoga kalian juga sama-sama excited gitu ya kalau ketika kita ngomongin mobil gitu ya. Kalau yang bener-bener suka mobil pasti tau lah kalau ini tuh bukan ajang sombong-sombongan atau gimana, tapi memang ini sesuatu yang kita suka lihat, orang lain punya, kita juga seneng gitu loh. Nah, jadi semoga semuanya terhibur gitu ya, dan mungkin nantikan lagi ya video-video berikutnya kalau misalnya ada update-update gitu, insya Allah akan gua posting, akan gua masukin juga ke YouTube. Oke, terima kasih semuanya, bye bye.